Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya, baik jasmani maupun rohani. Nah, dan Ibu akan ingatkan juga kepada kalian tetap jaga kesehatan kalian karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan kalau misalnya mau keluar rumah, tetap harus memakai APD atau alat pelindung diri, minimal masker, dan selalu cuci tangan ya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 3 ya, di mana bab 3 ini kita akan membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi pada hari ini. Yang pertama yaitu Ibu harap kalian dapat menghargai nilai-nilai dan fungsi mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menganalisis dan fungsi kewenangan lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian dapat mendemonstrasikan hasil dan fungsi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, anak-anak, sekarang kan kita akan membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara. Dan pada pertemuan kali ini ada 3 submateri yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu ada suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Yang kedua yaitu ada kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tata kelola pemerintah yang baik. Dan yang ketiga yaitu partisipasi warga negara terhadap politik Republik Indonesia. Oke, kita langsung aja ya masuk kepada materi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai submateri yang pertama, yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Nah, jadi suprastruktur sistem politik di Indonesia itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, kita lanjutkan ya kepada infrastruktur sistem politik di Indonesia. Nah, untuk infrastruktur sistem politik di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga ada kelompok penekan, yang keempat ada alat komunikasi politik. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Baik, akan Ibu lanjutkan kepada submateri yang kedua, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan bagaimana tata kelola pemerintah yang baik. Nah, Ibu akan membahas terlebih dahulu nih mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada beberapa lembaga anak-anak. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima ada Mahkamah Agung. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan ada BPK anak-anak, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi 8 lembaga tersebut yang tadi Ibu sebutkan, mereka merupakan lembaga utama suprastruktur di negara kita. Oke, paham? Kita lanjutkan ya anak-anak kepada tata kelola pemerintah yang baik. Nah, anak-anak, tata kelola pemerintahan yang baik di sini memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur pemerintah yang dipercayai menangani administrasi tertentu pada periode tertentu juga anak-anak. Yang kedua itu ada unsur wirausaha atau wira swasta yang dalam pelayanan publik anak-anak. Yang terakhir yaitu unsur warga masyarakat. 3. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai partisipasi warga negara terhadap sistem politik Indonesia.
Nah, adapun pengertian dari partisipasi politik yaitu suatu kegiatan warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri ataupun dapat dorongan dari orang lain untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil pemerintah. Nah, adapun partisipasi politik yang baik dapat terwujud pada masyarakat jika yang pertama memiliki kelompok yang memerintah dan diperintah, yang kedua memiliki lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir yaitu dapat menerima perbedaan pendapat.